Berjumpa dengan saya lagi, Romo Budi. Hari ini saya akan berjumpa dengan saudara saya, Romo Wondo. Dia adalah Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang. Halo Romo Wondo. Halo. Gimana kabarnya? Ya? Gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Baik ya. Ini Romo. Ini kan sejak pemerintah itu menegaskan supaya beribadah di rumah, bekerja di rumah, sekolah juga belajar di rumah, kerja di rumah gitu toh. Ya. Ini kan kita juga kena dampaknya termasuk gereja KS ya. Ya. Nah, Romo Wondo ini kan Ketua Komisi Liturgi, tentu juga mengambil bagian dalam konteks peribadatan kita. Ya. Nah, bisa cerita gimana Romo Wondo setelah ada kebijakan-kebijakan itu? Ya. Tentu saja pokok perhatian kita yang jelas adalah bagaimana umat itu aman dan selamat. Itu satu. Karena sekarang yang dibutuhkan adalah keselamatan jasmani. Bagaimana umat terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Tetapi juga untuk itu dibutuhkan aneka macam asupan yang juga salah satunya adalah hal rohani. Maka bagaimana mengkolaborasikan antara situasi fisik, situasi keadaan, tetapi juga dengan hal-hal yang perlu kita sampaikan sebagai gereja kepada umat, terutama dalam bidang liturgi. Maka sungguh-sungguh diperlukan aneka macam cara yang membantu umat memiliki spirit, memiliki semangat, meski di dalam situasi yang tidak biasa. Gitu. Ini saya kira kan tetap meskipun bentuknya beda ya. Ya. Yang dulu offline, sekarang harus online. Tapi menurut Romo Wondo, spiritnya ini sama enggak Romo ya? Saya kira begini Romo Nanang ya. Bagaimana umat itu memiliki yang namanya kebutuhan. Seperti kita kalau melihat itu ya, teori ahli kebutuhan itu Abraham Maslow itu ya. Kebutuhan manusia itu senantiasa terus-menerus ada berkembang. Dan pasti setiap manusia memiliki kebutuhan yang namanya kebutuhan spiritual. Bahwa kok mungkin misalnya offline atau online itu soal lain, tetapi yang jelas kebutuhan akan hal-hal yang rohani itu setiap orang punya. Dan itu harus dicukupi. Jangan sampai hanya berat sebelah, hanya mencukupi yang sisi ini saja, tapi yang ini dilewatkan, tidak. Semuanya harus dicukupi kebutuhan manusia itu. Begitu. Itu soal kebutuhan manusia dalam hal ini. Tapi juga manusia itu sebetulnya punya sisi spiritual kan. Ada hal yang membuat jiwa itu tenang ketika orang mengalami pengalaman yang rohani. Saya sendiri mengalami Romo. Sebagai seorang Romo dalam keadaan seperti ini, pasti yang dibutuhkan adalah hal-hal yang ya physically jelas kita butuh, tetapi juga semakin kuat dalam hal kontak spiritual, karena ini butuh sekali hal-hal seperti itu. Bahkan kemarin kapan itu saya lihat di YouTube Romo, ada konten yang menarik. Dia bilang begini, dulu ketika biasa itu seolah-olah Tuhan itu dinyatakan hadir ketika dalam kerumunan, dalam ibadat apapun lah ya. Tetapi saat ini justru dalam kondisi ini Tuhan itu malah hadir dalam posisi orang-orang di rumah, dalam keluarga, dalam perjumpaan yang sangat pribadi begitu. Ini tanggapannya gimana Romo ini? Ya. Saya hanya mau berkomentar dengan segala hormat bakti saya pada Tuhan, bahwa Tuhan itu lihai. Allah punya kelihayan yang tidak terbayangkan untuk merahimi umatnya. Dalam suasana yang biasa, yang seperti yang kita lakukan di waktu-waktu yang silam, Allah, saya yakin dalam kerumunan, bukan kerumunan ya, tapi dalam paguyuban, dalam doa dalam liturgi, saya sebagai Ketua Komisi Liturgi, saya meyakini Allah hadir di sana. Ketika umat datang berkumpul, umat merayakan Ekaristi, di sana Allah hadir dan umat mengalami asupan rohani. Tetapi dalam kondisi seperti ini pun, apakah Allah terbatasi oleh kehadiran paguyuban, kebersamaan banyak orang? Itu tidak. Ia lihai. Ketika kita harus berada sendiri di rumah pun, dia hadir. Maka sungguh diperlukan dalam diri manusia, kita semua adalah
mencoba melihat kehadiran Allah itu dimanapun kita berada. Lalu kalau begitu sekarang di rumah aja memang nggak usah ke gereja, ya tidak. Kalau suasana normal, pandemi berakhir, kita berkumpul lagi. Gitu. Jadi saya tidak ingin kita itu membatasi diri dengan kehadiran Allah itu hanya seperti yang kita bayangkan. Allah jauh daripada yang kita bayangkan. Ia lihai. Allah lihai sekali dalam merahimi umatnya. Itu kata-kata yang tadi. Oke, Romo. Ya. Terima kasih sharingnya yang bermakna. Ya. Nah, ini kita hitungannya meskipun kita berbeda tempat, berjarak, tetapi saling meneguhkan ya, Romo ya.